Saat kita membaca suatu artikel, baik itu cerita, berita, atau apapun itu, pastinya tujuannya hanya satu, yakni apa isi dari bacaan tersebut. Sadar tidak sadar, kita sebenarnya sedang mencari gagasan pokok dari suatu bacaan. Apa itu gagasan pokok dan bagaimana cara menentukannya? Simak terus video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita langsung saja ke pengertiannya. Yang pertama yakni gagasan pokok. Gagasan pokok adalah topik atau ide yang dibahas dalam suatu teks atau paragraf. Gagasan pokok ini selalu berada pada kalimat utama. Yang perlu kalian tahu bahwa teks yang baik selalu memiliki kalimat utama, di mana kalimat utama ini terdapat di awal paragraf atau di akhir, namun terkadang juga terdapat di keduanya. Sedangkan pengertian dari kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide utama suatu paragraf. Sehingga dengan kata lain bahwa gagasan pokok terdapat pada kalimat utama, dan kalimat utama itu sendiri terdapat di awal atau akhir paragraf. Selain gagasan pokok, ada juga yang disebut sebagai gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Di mana kita bisa menemukan gagasan pendukung? Gagasan pendukung terdapat pada kalimat penjelas. Jadi maksudnya seperti ini. Sebuah paragraf pasti terdiri dari beberapa kalimat. Nah, salah satu dari kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat utama. Sedangkan kalimat yang lainnya adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berfungsi untuk menjabarkan atau memperjelas dari kalimat utama. Selanjutnya, bagaimana caranya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu paragraf? Yang pertama adalah kita harus membaca teks tersebut dengan cermat. Yang kedua, masing-masing kalimat harus kita pahami. Dengan kita memahami setiap kalimat, maka kita akan dengan mudah menemukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utama inilah yang nantinya kita tulis intinya sebagai gagasan pokok. Yang perlu diingat bahwa kalimat utama masih harus kita cari intinya, sehingga yang dituliskan sebagai gagasan pokok adalah inti dari kalimat utama, bukan sekedar menyalin kalimat utama. Di sini ada sebuah teks bacaan dengan judul Batik. Kita akan mencoba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tersebut. Yuk kita uraikan satu persatu. Kalimat pertama, batik merupakan kain tradisional Indonesia yang telah mendunia. Kalimat kedua, batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Kalimat ketiga, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Kalimat keempat, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Dan kalimat terakhir yang kelima, beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Terus, bagaimana caranya? Caranya ada dua. Yang pertama yakni kita lihat apakah kalimat tersebut dapat berdiri sendiri atau tidak. Kita fokus pada kalimat pertama dan terakhir. Kita lihat kalimat pertamanya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia yang telah mendunia. Kalimat ini jelas merupakan kalimat yang berdiri sendiri. Artinya, tanpa penjelasan pun orang sudah tahu jika membaca kalimat tersebut. Lain halnya dengan kalimat terakhir.
beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Kalau dicermati, kalimat tersebut langsung menjelaskan bahwa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik. Orang akan bertanya-tanya, apa masalahnya orang di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik? Nah, kalau masih kesulitan, masih ada cara yang kedua, yakni dengan cara mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat tanya. Mengapa harus diubah menjadi kalimat tanya? Karena sebagaimana kita tahu bahwa kalimat yang lain merupakan penjelas dari kalimat utama. Sehingga jika kalimat utama dijadikan suatu pertanyaan, maka tentu saja jawabannya adalah kalimat-kalimat penjelasnya. Sekarang kita coba pada kalimat yang ada pada awal teks. Batik merupakan kain tradisional Indonesia yang telah mendunia. Kalau kita ubah menjadi kalimat tanya menjadi, mengapa batik menjadi kain tradisional Indonesia? Jawabannya tentu saja karena batik dibuat dengan cara dilukis. Selain itu, batik berasal dari Jawa, bahkan luar Jawa juga ada, misalnya Bali. Tetapi jika kita lihat kalimat terakhir, yakni beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali, kalimat ini sulit dijadikan kalimat tanya. Walaupun bisa, akan tetapi di dalam teks tidak terdapat jawabannya. Nah, sampai sini, apakah kalian sudah paham? Jadi, kesimpulannya, pada teks berjudul batik, kalimat utamanya terdapat pada awal teks, yakni batik merupakan kain tradisional Indonesia yang telah mendunia. Apakah cukup sampai di sini? Belum ya? Kita masih harus mencari inti dari kalimat-kalimat yang ada pada teks, sehingga menghasilkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Caranya dengan mengubah atau menuliskan inti dari kalimat-kalimat tersebut. Kalimat pertama, batik merupakan kain tradisional Indonesia yang telah mendunia. Ini adalah kalimat utamanya. Untuk menuliskan gagasan pokok, maka kalimat tersebut harus dipersingkat dengan membuang kata yang tidak perlu. Baik gagasan pokok maupun gagasan pendukung memiliki pola SPO atau subjek, predikat, dan objek. Minimal subjek dan predikat. Sedangkan kalimat tersebut jika diuraikan, maka batik merupakan subjek. Kain tradisional Indonesia merupakan predikat, yang telah mendunia merupakan keterangan. Kita bisa menghilangkan bagian keterangan sehingga kalimatnya menjadi batik merupakan kain tradisional Indonesia. Inilah gagasan pokoknya. Kalimat kedua, batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Inti kalimat ini menjelaskan cara membuat batik. Kalimat ketiga, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Intinya tentang asal dari kain batik. Kalimat keempat, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Dan kalimat terakhir yang kelima, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Kedua kalimat terakhir intinya menjelaskan tentang perkembangan batik. Nah, begitulah penulisan untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, jangan salah ya. Jangan asal menyalin tulisan dari setiap kalimat yang ada. Sekarang kita ke contoh yang lainnya. Misalnya nih, kalian hobi makan bakso. Dan kebetulan, kalian ingin menceritakan pengalaman kalian makan bakso. Ceritanya begini. Kalimat pertama, baru kali ini aku makan bakso aci yang kenyal. Kalimat kedua, namanya bakso aci Kang Ujang. Kalimat ketiga, selain kenyal, toppingnya juga banyak.
Lalu kalimat keempat, kuahnya gurih dan kental. Kalimat kelima, isiannya juga cukup banyak. Dan yang lebih mengejutkan, yakni harganya yang cukup murah. Kalimat terakhir, bakso aci Kang Ujang memang bakso yang luar biasa. Yuk kita cari inti dari masing-masing kalimat. Kalimat pertama, baru kali ini aku makan bakso aci yang kenyal. Inti kalimatnya adalah bakso acinya kenyal. Kalimat kedua, namanya bakso aci Kang Ujang. Maka inti kalimatnya namanya Kang Ujang. Kalimat ketiga, selain kenyal, toppingnya juga banyak. Inti kalimatnya yakni banyak topping. Kalimat keempat, kuahnya gurih dan kental. Intinya yakni gurih dan kental. Kalimat kelima, isiannya juga cukup banyak dan yang lebih mengejutkan yakni harganya yang cukup murah. Nah, inti kalimatnya adalah banyak dan murah. Kalimat terakhir, bakso aci Kang Ujang memang bakso yang luar biasa. Intinya adalah bakso aci Kang Ujang luar biasa. Nah, untuk menentukan kalimat utama sekaligus gagasan pokoknya, maka kita akan mencoba mengubah kalimat pertama dan terakhir menjadi kalimat tanya. Kita coba untuk kalimat yang pertama. Yang kita ubah langsung pada kalimat intinya saja ya, yakni bakso acinya kenyal. Jika dibuat kalimat tanya menjadi mengapa bakso acinya kenyal? Bisa juga menjadi mengapa bakso aci Kang Ujang kenyal? Nah, kita lihat apakah kalimat yang lainnya bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ternyata tidak ya. Coba kalau inti kalimat terakhir yang kita ubah menjadi kalimat tanya. Maka kalimatnya menjadi begini. Mengapa bakso aci Kang Ujang bisa luar biasa? Tentu saja jawabannya ada semua. Mulai dari bakso acinya kenyal, namanya Kang Ujang, banyak topping, gurih dan kental, serta banyak dan murah. Jadi jelas sekali ya bahwa kalimat terakhir merupakan kalimat utamanya yang berisi gagasan pokok. Sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung. Oke? Itu saja untuk materi kali ini. Silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu bahagia. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.